Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita dengan pelajaran sains. Ya, kali ini Pak Lukman akan mengajar di kelas 5. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita kali ini adalah tentang siklus air. Nah, apa ya siklus air itu? Dan apakah berhubungan dengan pelajaran kita sebelumnya tentang perubahan wujud? Yuk siapkan dulu alat tulis dan buku tulisnya. Nah, anak-anak semuanya, siapa di antara kalian yang suka sekali main air hujan ketika hujan turun? Ayo, siapa? Pasti ketika kita main air hujan itu senang banget ya? Iya. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ya bisa terjadi hujan? Kenapa ada air turun dari langit? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam pelajaran kita. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48, Allah telah menjelaskan tentang terjadinya hujan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Nah, dalam ayat ini jelas sekali Allah menjelaskan tentang bagaimana sih proses terjadinya hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu bagaimana sebenarnya hujan turun dan apa hubungannya dengan siklus air. Anak sekalian, ini adalah planet bumi tempat kita tinggal. Nah, tahukah kamu bahwa permukaan bumi itu 70%-nya adalah air. Dan sisanya 30% barulah daratan. Di antaranya yang kita tinggali. Tetapi dari banyaknya air yang ada di permukaan bumi tersebut, 70%-nya adalah air laut atau air yang mengandung garam atau asin. Nah, sisanya 30% barulah air tawar yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Jadi, sekian banyaknya air di bumi itu, sebagian besarnya adalah air laut. Nah, dari 30% air tawar tersebut, itulah karena adanya siklus air. Nah, jadi sebenarnya siklus air tersebutlah yang menjadikan bumi ini tersiram air. Maka jika tidak ada siklus air, maka daratan akan kering dan tandus. Hal ini sebenarnya sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qaf ayat 9. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ.
yang artinya Allah berfirman, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberikan berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen." Nah, jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah mengingatkan kita bahwa turunnya air dari langit, yaitu hujan, hukum asalnya adalah memberikan berkah. Kenapa memberikan berkah? Tentu saja karena air yang turunkan ke bumi ya adalah air yang menjadi suatu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Di antaranya air berguna untuk minum, memasak, kemudian buat bersih-bersih, mandi, kemudian mencuci tangan, dan juga menyiram tanaman. Dan banyak lagi fungsi-fungsi dari air dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenapa air itu atau air hujan yang Allah turunkan ke bumi adalah membawa berkah bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi apa sih itu siklus air? Siklus air adalah rangkaian perputaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Pak Lukman ulangi, siklus air adalah rangkaian perputaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat diagram berikut ini. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat inilah sebenarnya peristiwa siklus air tersebut. Diawali dari terjadinya penguapan air permukaan bumi, termasuk air laut, atau disebut dengan evaporasi. Penguapan air laut ini dan juga air-air permukaan lainnya karena adanya panas matahari. Ingat pelajaran kita yang lalu tentang perubahan wujud? Penguapan bisa terjadi karena adanya panas. Nah, panas matahari inilah yang menyebabkan uap air laut menguap. Ya. Nah, kemana uap air tersebut? Uap air tersebut akan lama-lama terkumpul menjadi awan dan akan mengalami pengembunan menjadi titik-titik air atau disebut dengan kondensasi. Kemudian ya, awan-awan tadi berkumpul menjadi satu dan kemudian menjadi lebih besar, dan di mana awan tersebut titik-titik air tadi sudah jenuh, maka akan terjadilah hujan atau titik-titik air tadi jatuh kembali ke bumi. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa hujan atau istilahnya disebut presipitasi. Nah, air hujan yang turun ya, maka dia akan tertampung di sungai, di danau, atau ada yang menyerap ya di permukaan tanah dan kemudian masuk ke dalam tanah. Ya, menjadi mata air. Nah, inilah kemudian air yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, proses penyerapan air ini nih disebut dengan infiltrasi. Nah, kemudian karena sifat air adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka air-air tadi akan kembali lagi ke laut atau akan kembali proses evaporasi, yaitu penguapan dan menjadi awan kembali. Dan begitu seterusnya terjadi perputaran. Makanya kemudian disebut dengan siklus air. Nah, jadi ada 4 tahap penting dalam siklus air ya, yaitu yang pertama evaporasi, yaitu proses penguapan air permukaan bumi, baik di laut, danau, sungai, dari tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua proses kondensasi, yaitu proses pengembunan uap air yang akan membentuk awan.
Karena suhu yang dingin di atmosfer, maka uap air tersebut akan menjadi titik-titik air. Kemudian yang ketiga, barulah disebut proses presipitasi atau proses turunnya hujan ke bumi. Karena titik-titik air pada awan sudah banyak dan jenuh. Kemudian yang keempat, terjadi infiltrasi atau proses penyerapan air hujan ke tanah dan tersimpan sebagai mata air atau memenuhi sungai, danau, dan lain-lain. Nah, jadi ini 4 tahapan penting ya dalam siklus air yang perlu kamu ketahui. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Riko, ayo dong masuk ke rumah. Kamu aja yang kesini, Kio. Yeay! Yeay! Allahumma syaiban nafi'an. Ayo kita mandi hujan bareng-bareng, Kio. Seger. Kalau kehujanan, aku bisa konslet, Riko. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu situ aja ya. Riko, ayo sudahan main hujannya. Ya, Bunda. Aku kan lagi seru-seru main hujan. Bunda udah siapin air hangat buat kamu mandi. Ayo mandi sekarang. Asik. Allahu Akbar. Kalau hujan bisa turun, lalu kapan naiknya? Aku kok nggak pernah lihat. Kio bisa kesini sebentar nggak? Ada apa, Bunda? Ini loh, Riko nanya ke Bunda soal hujan. Kamu bisa bantuin Bunda jelasin nggak? Oh, itu. Insya Allah bisa, Bunda. Bismillah. Riko, proses hujan dimulai dari penguapan air di bumi, seperti dari laut, sungai, danau, dan sebagainya. Uap air itu terkumpul di udara dalam bentuk awan. Adanya perbedaan tekanan udara menyebabkan timbul angin dan mempertemukan awan-awan yang semula kecil. Awan yang kemudian semakin besar dan kelabu pertanda semakin banyak uap air yang terkumpul. Titik-titik air yang semakin berat dan tak terbendung kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan. Masya Allah. Oh, gitu. Demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini tentang siklus air. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Lalu mengakhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam materi berikutnya.